Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita telah berada di tanggal 10 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan 11 Desember 2024 Masehi. Insyaallah lebih kurang dari 3 bulan lagi, 2 bulan lebih lagi, insyaallah kita akan memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Ikhwani fid din, azakumullah. Kalau kita melihat potret orang-orang terdahulu, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya 6 bulan menjelang bulan Ramadan mereka telah mempersiapkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Dan mereka sudah mempersiapkan dirinya mulai dari bulan-bulan yang tersisa, sehingga ketika berada di bulan Ramadan mereka sudah terbiasa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menikmati keindahan, kenikmatan, kesejukan hati dengan ibadah-ibadah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan sebagian ulama terdahulu itu menutup seluruh kitab-kitabnya dan mereka hanya dengan kitabullah, dengan Al-Quran di hari-hari di bulan Ramadan. Begitu rindunya kita dengan bulan tersebut. Alangkah mudahnya kita melakukan ketaatan, dan alangkah nikmatnya kita iftar, berbuka bersama keluarga, bersama jamaah masjid, dan kita pun bertarawih bersama. Mudah-mudahan dengan menyebutkan ini menimbulkan terbitnya di dalam hati kita untuk rindu bersua dengan bulan Ramadan dan mempersiapkan diri. Permasalahannya bukan hanya sekedar rindu, tetapi kita mempersiapkan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan kita taufik dengan ibadah-ibadah yang sempurna, ibadah-ibadah yang diterima, dan dosa-dosa yang diampuni di bulan Ramadan.
Taib, kita masuk ke pelajaran kita di dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Insyaallah di malam yang berbahagia ini kita berada di poin 121. Di pertemuan yang ke-31 ini insyaallah kita akan membahas di poin 121. Dan alhamdulillah ini tidak terasa sudah masuk ke pertemuan yang ke-31 di halaman 35. Di halaman 35. Taib, dengan mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan apa yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tafadhal. Kami Ahlussunnah wal Jamaah juga berpandangan sesungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai kesayangannya, dan Allah juga telah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam secara langsung sebagai suatu keimanan, kebenaran dan penyerahan diri kepada Allah. Taib, Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala berkata dalam matan Al-Aqidah Tawiyah di poin 121, wa naqul, kami maksudnya di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ini adalah kumpulan poin-poin ini adalah poin dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang beliau nukilkan di sini bahwasanya kami Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berpandangan innallaha takhadha Ibrahima khalila, sesungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai kesayangannya, sebagai khalilnya. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah juga telah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam secara langsung, imanan, sebagai suatu keimanan, wa tasdiqan, sebagai suatu pembenaran, wa tasliman, sebagai penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita jelaskan sedikit mengenai apa yang terkandung di dalam poin ini. Sebenarnya ini pembahasannya telah kita singgung mengenai Khalil, telah kita singgung di poin yang ke-40 41. Coba kita lihat di halaman 41, wa anna Muhammadan abduhu mustafa wa nabihul mujtaba wa rasuluhul murtada. Kemudian wa anna khataman al-anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin. Jadi waktu kita membahas wa habibur rabbil alamin, kita di sini mengkoreksi apa yang dinukilkan oleh Imam Abu Ja'far. Masih ingat kita? Waktu itu kita mengkoreksi bukan Habibur Rahman, Habibullah, tetapi Khalilullah. Dan di situ kita jelaskan tentang Khalil. Telah kita jelaskan, namun di sini bunyi teks dari poin yang terdapat dalam matan Aqidah Tawiyah, innallaha takhadha Ibrahima khalila. Jadi di sini kita ulang kembali apa yang telah kita bahas di pertemuan yang sudah agak lama, di awal-awal, di poin yang keempat 41 42. Taib, ini Allah cantumkan di firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Jadi ini dinukil muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengambil firman Allah Subhanahu wa taala lalu meletakkan di matannya. Jadi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 125. Begitu juga dengan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara langsung kepada Musa. Kita bahas satu tentang Khalil. Khalil al-khullah, sebagaimana kita sudah bahas,
yaitu kamalul mahabbah, puncak tertinggi dari kecintaan. Hub, cinta itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan yang paling puncaknya, tingginya adalah, yang paling sempurna adalah khullah, khalil. Tidak ada yang melebihinya. Dan cinta yang ada dalam khullah, dalam khalil tersebut, jadi katanya dasarnya adalah khullah, itu tidak ada sedikit pun celah di dalam cinta tersebut. Berbeda dengan cinta yang kita saksikan seorang, cinta terhadap suami istri, pasangan suami istri, terhadap anak, terhadap sesama, itu ada celah-celah kekurangannya, ada celah-celah bencinya dan seterusnya, tidak setianya. Tetapi khullah tidak ada yang menandinginya, dan itu adalah puncak tertinggi dari tingkatan cinta. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala itu memberikan tingkatan-tingkatannya. Ada berapa tingkatan cinta itu? Ada 8 atau berapa? Dan ada diantaranya asyauq. Asyauq itu adalah kerinduan. Nah, jadi itu termasuk dalam masalah pembahasan cinta di Raudatul Muhibbin, taman-taman orang yang mencinta. Jadi itu dijelaskan tingkatan-tingkatannya. Yang paling tinggi itu adalah khullah. Taib. Di sini kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surah An-Najm, wa Ibrahim alladzi waffa. Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menunaikan janji. Dijelaskan oleh ulama tafsir mengenai waffa, waffa di situ, wa Ibrahim alladzi waffa, dijelaskan bahwasanya waffa adalah mengerjakan semua yang jazakallahu khairan, semua yang diperintahkan kepadanya, seluruhnya dikerjakan, mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Dan kita mengetahui bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim di ibadah kurban. Nabi Ibrahim sampai-sampai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putra beliau Ismail, tetap dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kecil-kecil pun itu tidak ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu maksud dari wafa yang disebutkan dalam wa Ibrahim alladzi waffa dalam surah An-Najm ayat 37. Jadi karena itulah sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah kekasihnya, khalilnya. Karena seluruh ketaatan apapun bentuknya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbahu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah Ibrahim ketika diuji oleh Rabbnya, diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, bikalimatin fa'atammahun. Jadi diuji dengan perintah dan larangannya, fa'atammahun. Lalu Nabi Ibrahim menunaikannya dengan tamam, dengan sempurna. Berbeda dengan kita, kalau kita rasakan bagaimana diri kita dengan perintah kepada Allah, bagaimana larangan yang harus dijauhi, kita melakukannya tidak dengan sempurna dan menjauhinya tidak dengan sempurna. Nabiullah Ibrahim Khalilullah itu melakukan dengan sempurna. Taib. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 120 kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim adalah disebutkan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Di sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, menjadi tauladan yang diikuti, imam.
qanitan lillah, yang senantiasa taat kepada Allah, hanifa, dia hanif. Hanif yakni condong kepada tauhid. Condong kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Hanif, millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, di ayat yang lain. Walam yakum minal musyrikin, di ayat ini. Dan sebenarnya masih banyak ayat-ayat mengenai ini, dan keutamaan Nabi Ibrahim kita mengetahuinya. Bahkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam juga mengikuti millah Ibrahim yang hanif, hanifah muslimau wa ma kana minal musyrikin. Taib. Bahkan beliau dikatakan ummah di sini bisa menjadi imam, suri tauladan, dan umat, kumpulan yang banyak. Padahal beliau ketika itu hanya seorang diri mendakwahkan tauhid. Nabi Ibrahim ketika itu mendakwahkan tauhid hanya seorang diri. Bahkan dikecam oleh kaumnya, bapaknya sendiri Azar, yang profesinya disebutkan sebagian sejarah bahwasanya pembuat patung berhala, dan begitu juga raja yang berkuasa ketika itu Namrud. Jadi itulah Nabi Ibrahim dengan dakwah tauhid yang murni, yang millahnya disuruh untuk mengikuti millah Ibrahim yang hanif. Baik. Itu sedikit tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang diangkat menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, yang kita ketahui dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah yang kita baca di tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan itu salawat yang tinggi kedudukannya, yang kita dianjurkan untuk memperbanyak membacanya, terutama di hari Jumat. Di hari Jumat kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah salawat yang paling tinggi, yang sempurna, salawat Ibrahimiyah yang sama-sama kita ketahui. Di zikir pagi, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil Islam wa ala dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam millata abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nah, jadi di zikir pagi juga disebutkan agar bagaimana kita mengikuti millahnya Ibrahim yang hanif. Taib. Itu sedikit mengenai apa yang disebutkan oleh muallif dalam matan ini, innallaha takhadha Ibrahima khalila, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahima khalila, di dalam surah An-Nisa ayat 125. Kemudian kita singgung sedikit hadis yang menjelaskan tentang khalil ini. Di antaranya di dalam sahih, fi sahih an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, lau kunta muttakan min ahlil ardi khalila. Jadi Nabi, seandainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengambil khalil dari penduduk bumi, seorang khalil, apa kata Nabi SAW? Latakhaztu Abu Bakrin khalila, akan aku jadikan Abu Bakar itu sebagai khalil. Walakinna sahibakum khalilullah, akan tetapi sahabat kalian ini, kata Nabi SAW, yaitu khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan di pelajaran waktu mengenai Habibullah, kita koreksi Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar Habibullah, tetapi Khalilullah, sebagaimana Nabi Ibrahim juga Khalilullah. Taib. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, inni abra'a ila kulli khalilin min khullati. Sesungguhnya kata Nabi SAW, aku berlepas diri dari setiap yang mencintai kekasihnya. Walau kunta muttakhidan min ahlil ardi khalila, seandainya aku
diizinkan, atau seandainya aku mengambil kekasih dari penduduk bumi, latakhaztu Abu Bakrin khalila, maka akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil, sebagai kekasih. Tetapi tidak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana di riwayat sahih sebelumnya dikatakan bahwasanya walakinna sahibakum khalilullah, akan tetapi sahabatmu ini menjadi kekasih Allah. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, innallaha takhazani khalila, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya, kamat takhaza Ibrahima khalila, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Taib. Itu sedikit pembahasan yang bisa kita sampaikan. Kemudian di sini juga dibawakan masih tentang Abu Bakar, ketika ditanyakan Usamah, wa kana Zaid bin Harith hibba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibnuhu Usamah hibbu wa amsal dzalik, wa qala lahu Amr bil As. Jadi Amr bil As, Amr bil As, yang nama anaknya Abdullah bin Amr bil As, tapi yang di sini Amr bil As. Ayyun nasi ahabu ilaik. Jadi pernah beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Jadi Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Jadi pertama dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Ini salah satu manaqib, keutamaan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi langsung mengucapkan siapa manusia yang paling dicintai, dijawab oleh Nabi SAW Aisyah. Qal faminar rijal. Lalu ditanyakan lagi oleh Amr bin As, lalu itu kan perempuan, bagian perempuannya, golongan perempuan. Faminar rijal, dari laki-lakinya. Qal, lalu Nabi menjawab bersabda, abuha, bapaknya. Maksudnya bapak Aisyah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi dan yang lainnya. Baik. Kemudian yang diambil pelajaran di sini, Imam Abul Izzi Ahanafi rahimahullah taala menjelaskan tentang membantah firqah-firqah sesat. Sebagaimana kita di awal kajian, kita tidak memperpanjang tentang bantahan-bantahan ini, mungkin kita tidak singgung terlalu sebagaimana disebutkan oleh muallif pensyarah, tetapi kita sedikit menjelaskan kembali. Ini membungkam orang-orang yang menolak asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi juga disebutkan bahwasanya selain wattakhadallahu Ibrahim khalila, kemudian disebutkan juga wa kalamallahu Musa taklima, dan Allah menjadikan Musa itu benar-benar bicara langsung. Orang-orang yang tidak memahami akidah Ahlussunnah yang secara benar itu akan menolak kondisi yang seperti ini, ayat-ayat seperti ini yang berkenaan dengan asma was sifat. Mereka menolak semuanya, seperti Jahmiyah. Jahmiyah itu menolak semuanya. Begitu juga dengan Mu'tazilah, itu menolak, ada semuanya ditolak, ada sebagian yang diterima oleh Mu'tazilah, akan tetapi diselewengkan. Sebagaimana pernah kita singgung mengenai istiwa. Istiwa, mereka mengatakan istiwa adalah istaula kekuasaan. Sementara yang dikenal oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu kala itu, yaitu istiwa itu adalah irtafa'a, yaitu di atas, tidak ada yang di atasnya lagi, sebagaimana yang pernah kita jelaskan tentang pembahasan istiwa pada pembahasan kita sebelumnya. Taib. Azan. Belum. Namun ya. Taib, kita
lanjutkan pembahasan mengenai keutamaan-keutamaan tadi. Jadi tentang keutamaan tersebut memang ada disebutkan bahwasannya jangan Nabi SAW dibeda-bedakan dengan Nabi yang lainnya. Tetapi adapun keutamaannya itu sudah jelas disebutkan di dalam baik di firman Allah Subhanahu wa taala dan di riwayat-riwayat yang lain, sebagaimana Nabi mengatakan bahwasanya dia adalah Sayyidul Mursalin, penghulunya para nabi. Meskipun beliau di akhir, tetapi beliau adalah penghulu di antara para nabi, di antara umat nabi, di antara anak cucu Adam. Taib. Kemudian kita ke poin berikutnya. Jadi masalah yang Nabi Ibrahim sebagai Khalil dan Musa berbicara langsung, itu pernah kita singgung, dan bagaimana Allah memiliki sifat-sifat berbicara itu ditetapkan oleh Ahlus Sunnah, dan itu jelas firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan kita wajib mengimaninya tanpa menolaknya, tanpa memalingkan maknanya, tanpa menanyakan bagaimananya, tanpa mempermisalkannya dengan makhluk yang lainnya. Itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dua poin selanjutnya, yakni poin 114 dan poin 115. Tafadhal. Bukan. 122 ya. Kami Ahlussunnah wal Jamaah juga beriman terhadap para malaikat dan para nabi, wal kutubil munazzalati 'alal mursalin, wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Dan kami juga beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para rasul, dan kami bersaksi bahwa mereka berada di atas kebenaran yang nyata. Taib. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin. Kami Ahlussunnah wal Jamaah itu juga beriman terhadap para malaikat dan para nabi. Wal kutubil munazzalati 'alal mursalin. Dan kami juga beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah. Wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Dan kami bersaksi bahwa mereka berada di atas kebenaran yang nyata. Jadi mengenai tentang poin yang 123 mengenai kitab, itu sudah kita singgung juga pembahasannya di halaman 12 ketika membahas tentang poin 45, wa annal qur'ana kalamullah. Itu sudah kita singgung. Di poin 46 disebutkan minhu bada bila kaifiyatin qaula wa anzalahu ala rasulihi wahya. Itu wa aiqanahu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah. Jadi laisa bimakhluqin kakalamil bariyah. Jadi waktu pembahasan ini sudah kita bahas, Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an muncul darinya tanpa menyatakan secara caranya sebagaimana firman, dan dia menurunkannya kepada rasulnya sebagai wahyu. Orang-orang mukmin membenarkan hal itu, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah, dan mereka meyakini bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah secara hakiki. Al-Qur'an bukan makhluk sebagaimana perkataan makhluk, dan ini sudah kita jelaskan, dan bahkan kita membawakan bantahan-bantahan kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam agama ini, yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu secara lafaz saja, maknanya tidak dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Dan kita katakan seluruhnya dari Rabbul Alamin,
baik itu huruf-hurufnya, baik itu lafaz-lafaznya, baik itu maknanya, seluruhnya dari Rabbul Alamin. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Di sini wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin. Tentang malaikat, kita mengetahui bahwasanya beriman kepada malaikat, beriman kepada nabinya, itu adalah termasuk dari rukun iman, dari rukun iman yang 6. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 285, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jadi ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, juga dalam surah Al-Baqarah di ayat yang lain 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalakal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di sini kalau seandainya orang meninggalkan sunnah Nabi SAW, maka dia akan menolak takdir, karena tidak disebutkan takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya membawakan 5 rukun iman di sini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalakal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu, kebaikan itu engkau memalingkan wajahmu ke barat atau yang ke timur, ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu, kebaikan itu, man amana billah, bagi siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wal malaikah, malaikat, 3, wal kitab, dan kitab-kitabnya, wan nabiyyin, 5. Sementara tidak disebutkan di sini tentang takdir baik dan takdir buruk. Dan itu telah kita jelaskan ketika kita membantah Qadariyah. Qadariyah bagaimana dia adalah disebutkan oleh Nabi SAW majusi dari umat ini. Sama mazhabnya, pemikirannya dengan majusi agama, majusi penyembah api. Dan telah kita jelaskan dan telah kita di mana letaknya penyimpangan Qadariyah, yang mereka berkeyakinan bahwa Allah itu tidak mengetahui perbuatan makhluk sebelum terjadinya. Dan beliau juga memisahkan sebagaimana orang-orang Majusi mengatakan bahwasanya kebaikan itu dari cahaya, dari sinar yang terang, dari terang cahaya, adapun keburukan dari kegelapan. Adapun Qadariyah itu mengatakan bahwasanya sama prinsipnya dengan orang Majusi, bahwasanya kebaikan itu adalah dari Allah, sementara keburukan itu bukan dari Allah. Padahal semuanya makhluk, perbuatannya semuanya adalah ciptaan Allah, makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu harus diluruskan. Dan kita telah jelaskan bagaimana di dalam Sahih Muslim, Yahya bin siapa? Ada yang ingat? Yahya bin Ammar kalau tidak salah, dengan sahabatnya ketika musim haji atau dia umrah, lalu mendatangi sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, lalu dia mengatakan bahwasanya di Basrah ada ma'bad ketika itu yang menolak tentang masalah takdir. Maka kata Ibnu Umar, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Lalu dia bawakan hadis dari ayahnya sendiri, dari Umar bin Khattab, yaitu yang kita kenal dengan hadis Jibril. Di situ dijelaskan ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian Jibril bertanya tentang akhbirni anil Islam, lalu dijawab oleh Nabi SAW, lalu Jibril mengatakan akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab rukun iman yang 6. Di situ ada takdir baik dan buruk. Baik. Kemudian wa may yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi barang siapa yang kufur tidak beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya dan rasulnya dan yaumil akhir, maka sungguh dia telah sesat sejauh-jauh kesesatan, dalam surah An-Nisa ayat 136.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis muttafaqun alaih kemudian hadis Jibril tadi sudah kita sebutkan. Kemudian apa yang disebutkan lagi? Taib. Di sini jelaskan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ternyata pembahasannya cukup panjang juga. Jadi yang penting kita yakini bahwasanya dalam masalah ini yang disebutkan oleh muallif bahwasanya beriman kepada malaikat dan nabinya, dan itu termasuk adalah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mengenai malaikat sedikit kita singgung bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jin itu dari api dan manusia dari tanah. Adapun malaikat itu dari cahaya, dan malaikat itu memiliki nama-nama, memiliki tugas-tugas, dan malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu jika diperintahkan maka dia wa yu'maru ala ma wa yaf'alu ma yu'marun. Jadi apabila diperintahkan dia akan melaksanakan. Seandainya malaikat itu diperintahkan oleh Allah sujud, maka dia akan sujud sampai hari kiamat. Begitulah malaikat yang sangat patuh dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita singgung di sini juga bahwasanya malaikat itu disandarkan tentang keutamaan ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Jadi di sini sesungguhnya Allah bersaksi terhadap dirinya sendiri bahwa tiada ilah yang hak kecuali Dia, kemudian malaikat dan orang-orang yang berilmu. Jadi di sini dijelaskan ada juga malaikat pemikul aras yang telah kita singgung pada poin sebelumnya. Allazina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Wa taral malaikata hafina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Nah, jadi di sini bagaimana malaikat yang senantiasa ada yang memikul aras, dan kita singgung bahwasanya malaikat pemikul aras itu jarak antara bahu dan telinganya itu jaraknya sepanjang sejauhnya itu sebanyak 700 tahun perjalanan. Itu jarak antara bahu dan daun telinganya, besarnya malaikat. Dan Nabi SAW menggambarkan bagaimana bentuk Jibril ketika di gua Hira, bukan gua Sur, gua Hira, ketika pertama kali menerima wahyu, maka bentuknya malaikat itu besarnya itu menutupi ufuk. Jadi tidak nampak langit karena besarnya malaikat, dan memiliki banyak sayap. Ada malaikat itu memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan sampai 600 sayap. Itu adalah Jibril alaihi salam. Dan mereka juga ditugaskan kiraman katibin, kiramin bararah. Nah, jadi itulah diantara tugas-tugas. Mereka juga memiliki tugas, mereka memiliki nama, dan mereka adalah sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi, kita mengetahui bahwasanya nabi itu banyak sekali, dan di antara mereka ada yang dipilih menjadi rasul sebanyak 313 rasul, dan di antara rasul itu ada yang dipilih menjadi ulul azmi. 5 orang nabi yang dipilih menjadi ulul azmi, yakni Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tugasnya sama, bahwasanya tugas mereka walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat ini
di setiap umat seorang rasul tugasnya yaitu an ya'budullah, mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita cukupkan pembahasan kita. Setelah azan kita tidak sambung karena ini sudah mencukupi apa yang telah kita bahas dari poin ini. Adapun mengenai selanjutnya itu insyaallah di poin 124, wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin, dan kami menamakan orang-orang yang salat menghadap kiblat itu adalah orang-orang Islam dan orang-orang mukmin. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi pembahasan yang akan datang adalah ahlul kiblah, orang-orang yang berkiblat sebagaimana kiblat, maka mereka itu dikatakan orang beriman, mereka itu dikatakan orang-orang muslim. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap poin-poin itu bagaimana muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawiyah menjelaskan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini kajian akidah ini adalah kajian yang penting, sangat penting, karena adalah pokok dasar dari seorang muslim, yang akidah ini bercokolnya di dalam hati, keyakinan tanpa keraguan, karena dia bersumber hanya dua saja, yaitu bersumber dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan di masalah akidah membahas tentang masalah yang gaib, yang tidak mampu akal untuk mencernanya kecuali diturunkan wahyu untuk menjelaskannya. Jadi ini masalah akidah, masalah yang sangat penting di dalam agama kita, dan sangat disayangkan sebagian besar kaum muslimin enggan mempelajarinya. Padahal ini masalah yang penting, yang akan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran yang lainnya, dan yang akan membuat hatinya bersih, bening, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah kita usahakan antara maghrib dan isya ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik hidayahnya, dan Allah senantiasa memberikan kita ampunan karena kita telah berada di salah satu majlis yang membahas firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita usahakan ini menjadikan kebahagiaan bagi kita di kehidupan kita di dunia, sehingga kita berbahagia terhadap apa yang telah kita usahakan ini di akhirat kelak. Itu yang kita inginkan, bahwasanya setiap garis-garis kehidupan kita, momen-momen kehidupan kita menjadikan kita bahagia di akhirat kelak ketika kita berjumpa bersua dengan Rabbul Alamin. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.